Horor penikmat spoiler film, Movieland di sini kembali lagi guna mempersembahkan alur-alur film yang berkualitas untuk kalian semua. Kali ini Movieland akan membahas sebuah film horor dari negeri Thailand. Film ini memiliki ending yang cukup menguras emosi dan membuat Mimin cukup terhanyut. Pasalnya, kita akan disuguhkan film drama horor di mana teman jadi cinta, cinta jadi benci, bahkan teman bisa jadi musuh. Film horor Thailand emang beda sama film horor kebanyakan. Penasaran bagaimana kisahnya? Langsung saja kita tonton alur cerita dari film Inhuman Kiss. Check it out, check it bro. Scene diawali dengan diperlihatkannya 4 bocah bernama Jared, Noi, Sai, dan Ning yang sedang bermain di hutan. Jared mengatakan bahwa konon katanya di hutan tersebut terdapat arwah penasaran yang akan menangkap orang-orang yang masuk ke hutan tempat arwah itu tinggal. Tapi itu hanya prank karena setelah itu Jared tertawa cekikikan. Di hutan tersebut mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlihat menyeramkan. Tapi bukannya pulang, keempat anak tersebut malah bermain peta umpet. Ning mendapatkan giliran jaga di malam itu. Jared, Noi, dan Sai segera bersembunyi. Jared ngumpet di belakang pohon besar, sedangkan Noi dan Sai malah pergi ke rumah kosong dan bersembunyi di sana. Noi kemudian bersembunyi di ruang tamu, sedangkan Sai memasuki sebuah ruangan di mana dia melihat sebuah peti kosong di tempat tersebut. Tapi kemudian terlihat kuyang di belakangnya dan film Inhuman Kiss pun dimulai. Di scene berikutnya kita diperlihatkan Sai yang sudah dewasa dan terlihat ada bercak darah terdapat di kasur. Dia mengira kalau darah tersebut adalah darah yang muncul dari lubang kewanitaannya. Ia pun segera bersolek dan pergi untuk bekerja, di mana pekerjaan Sai sekarang adalah seorang perawat. Di jalan ia bertemu dengan Jared yang tentu saja sekarang sudah tumbuh dewasa. Di situ Jared menggoda Sai agar mau berkencan dengannya. Namun Sai tidak menghiraukan itu. Sai segera beranjak pergi dengan Jared yang mengikutinya. Sesampainya Sai di klinik terlihat tidak ada siapapun. Jared berkata kalau dokter Meta sedang dipanggil ke ibu kota karena masalah darurat. Hal tersebut dimaklumi oleh Sai karena pada saat itu Thailand memang sedang dilanda perang. Jared kemudian terus membujuk Sai agar mau keluar bersamanya. Lagian di klinik sedang sepi dan tidak ada pasien di situ. Tapi Sai tetap tidak mau meninggalkan klinik. Setelah beberapa waktu, datanglah seorang anak dengan luka di kakinya. Ibu dari anak tersebut kemudian berkata kepada Sai agar menutup rapat jendela dan rumahnya saat malam karena kemarin terdapat kuyang yang memangsa ayam di rumah tetangganya. Di malam harinya ayah Sai menyuruhnya untuk menutup pintu dan jendela karena kuyang mulai terlihat lagi di desa tersebut. Setelah itu muncullah Ning, teman masa kecil Sai yang sekarang sudah jadi emak-emak dan memiliki seorang bayi. Ia menghampiri Sai untuk memberikan buah kepada Sai. Saat Sai tidur, ia bermimpi buruk dan bangun dalam keadaan kamarnya yang berantakan, serta jendela yang terbuka. Tidak hanya itu, di dada Sai juga ada bekas merah. Sai sangat kebingungan dengan apa yang ia alami. Keesokan harinya, Sai pun terlihat kurang sehat. Jared yang melihat hal tersebut memberikan segelas air untuknya. Sai kemudian meminum air itu dan menyisakan sedikit air di gelasnya. Saat mereka pulang, mereka mendapati seseorang yang berjalan dengan menggunakan obor. Karena takut, Sai dan Jared pun bersembunyi di belakang pohon. Tak lama setelah itu, Sai kemudian menyadari siapa pemuda yang membawa obor tersebut. Ternyata itu adalah Noi. Sai segera menghampiri dan memeluk Noi pada waktu itu. Dan terlihat Jared yang malah tersenyum kecut melihat kemesraan Noi dan Sai. Tapi setelah itu, terdapat sekelompok orang yang datang mendekat. Ternyata mereka adalah kelompok pemburu kuyang. Ketua kelompok tersebut bernama Ted. Ted berkata jika ada kuyang yang meludah di tempat air mereka dan ada seorang gadis yang meminumnya, maka ia juga akan menjadi kuyang. Tapi jika laki-laki yang meminumnya, maka laki-laki tersebut akan keracunan dan mati. Tapi di situ ayah Sai yang seorang kepala desa tidak serta-merta percaya kepada kelompok tersebut. Bahkan setelah mereka menunjukkan bukti kepala kuyang yang sudah mereka bunuh. Setelah peristiwa tersebut, Noi dan Sai saling mengobrol. Karena Noi tidak memiliki tempat tinggal, untuk sementara Noi akan tinggal di klinik. Noi mengatakan ia pulang karena ayah dan ibunya sudah meninggal dikarenakan bom yang dijatuhkan di Bangkok, ibu kota Thailand. Noi juga bercerita tentang rencananya untuk menjadi seorang dokter dan bekerja di desa tempat tinggal Sai. Singkat cerita, Sai kembali bangun dengan darah yang semakin banyak berada di kasurnya. Ia juga muntah darah di pagi itu, dan bekas di dada Sai semakin terlihat. Sedangkan di desa, ada seekor kerbau yang tadi malam dimangsa oleh kuyang.
Di tempat lain terlihat Jared yang bergabung dengan kelompok pemburu kuyang dan berlatih menembak di sana. Sai dan Noi yang melihat itu membujuk Jared untuk pulang, dan Noi di situ juga menyangkal tentang adanya kuyang di desa tersebut. Namun Jared di situ tetap kekeh dan bersikeras akan bergabung dengan kelompok pemburu kuyang. Malam kembali muncul, Sai yang akan tidur diingatkan oleh Jared untuk menutup pintu dan jendelanya. Tapi saat Sai akan tidur, ia merasakan kesakitan yang amat sangat. Ia memegangi dadanya dan setelah itu muncullah kuyang. Dan ternyata kuyang tersebut adalah Sai. Di malam yang sama pula, Ning yang lupa menutup jendela mendapati anaknya sudah hilang diambil kuyang. Maka dengan terjadinya hal tersebut, perburuan kuyang pun dimulai. Para pemburu menembaki kuyang yang terlihat lalu lalang di atas pohon. Tapi semua tembakan mereka meleset hingga akhirnya kuyang tersebut menghilang. Tapi untungnya anak Ning sudah diketemukan dalam keadaan selamat. Noi yang melihat cahaya merah terbang di atas langit mengetahui bahwa cahaya tersebut adalah kuyang. Ia pun lantas mengejar kuyang tersebut sampai ke rumah Sai. Noi sangat khawatir terhadap Sai karena ada kuyang yang masuk ke rumahnya. Tapi saat ia melihat kamar Sai dari jendela, ia terkejut melihat kuyang yang selama ini meresahkan warga desa ternyata adalah Sai. Ia terjatuh dan masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Keesokan paginya Sai mengetahui kalau Noi sudah tidak ada di klinik. Ternyata Noi sekarang sedang ada di sebuah kuil. Biksu di kuil tersebut membangunkan Noi dan bertanya dari mana asalnya. Kemudian Noi memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada sang biksu mengenai kuyang. Biksu tersebut berkata kalau kuyang adalah makhluk jelmaan dari manusia yang mendalami ilmu hitam, sehingga merubah diri mereka menjadi makhluk yang menyeramkan. Biksu tersebut berkata jika yang menuntut ilmu hitam itu adalah wanita, ia akan berubah menjadi krasu atau dalam bahasa Indonesia disebut kuyang. Tapi jika laki-laki maka disebut kerahang. Setelah mendapatkan beberapa wejangan dari biksu tersebut, ia pun berusaha membuat Sai untuk tidak menjadi kuyang lagi. Atau minimal ia bisa menahan kuyang Sai dengan cara memberikannya makan setiap hari. Esoknya Noi dan Sai mendapati seorang gadis bernama Kau yang sedang sakit demam. Lalu datanglah Jared yang membawakan jus untuk Sai. Setelah Sai meminumnya, ia menyisakan jus tersebut dan meletakkannya di meja. Tidak disangka di malam harinya ternyata Kau berubah menjadi kuyang. Dan karena malam itu memang sedang terjadi perburuan besar-besaran, maka Kau pun mati diberondong oleh peluru dari para pemburu. Karena Sai menyadari kematian Kau dikarenakan meminum jus bekas minumnya kemarin, ia pun menyalahkan dirinya sendiri atas meninggalnya Kau. Lalu ia pun mengajak Noi untuk pergi ke hutan. Karena saat Sai kesakitan, ia selalu melihat hutan angker di desa mereka. Maka mereka harus menyelidiki hutan tersebut. Noi dan Sai kemudian pergi ke hutan, tepatnya di rumah kosong tempat mereka bermain petak umpet sewaktu kecil. Mereka menemukan sebuah tanaman herbal yang membuat Sai tidak akan berubah menjadi kuyang. Tapi efek tanaman herbal tersebut hanyalah 24 jam. Maka jika keesokan harinya Sai tidak mau berubah menjadi kuyang lagi, maka ia harus memakan tanaman herbal tersebut lagi. Sembari mengumpulkan tanaman herbal untuk dibawa pulang, Noi dan Sai terdiam dan saling menatap satu sama lain. Akhirnya mereka pun cipokan di situ. Tapi ternyata kelompok pemburu kuyang juga mengikuti mereka di situ. Jared pun menghajar Noi karena tahu kalau mereka habis cipokan. Sedangkan Sai berlari dan bersembunyi di rumah kosong, tempat mereka bermain dulu. Di situ Sai teringat akan kejadian di mana saat itu ia masih kecil. Ia bertemu sosok kuyang di rumah tersebut. Kemudian kuyang itu mencium bibirnya. Ternyata karena ingatan tersebut Sai berubah menjadi kuyang, walau ia sudah makan tanaman herbal yang ada di belakang rumah kosong. Dengan Sai yang sudah berubah menjadi kuyang, ia pun membunuh satu persatu kelompok pemburu kuyang, sampai tersisalah Ted sendirian.
Saat itu Ted akan menembak Kuyang Sai tapi dihalangi oleh Jared, yang kemudian Jared dilemparkan dari rumah tersebut hingga tak sadarkan diri. Keesokan paginya Sai yang sudah pulang segera menyimpan buah dari tanaman herbal yang ia ambil dari rumah kosong tersebut dan membungkusnya dengan kain. Di sisi lain, korban dari Kuyang Sai ditemukan. Mereka semua meninggal dengan usus yang terburai. Di malam harinya, Ted memprovokasi warga agar menyerang rumah Sai. Ted memberitahu kalau selama ini Kuyang tersebut adalah Sai. Saat keadaan sedang genting, di rumah Sai mulai merasakan kesakitan karena ia akan berubah menjadi Kuyang. Saat ia mau memakan tanaman herbalnya, ternyata bungkusan di kamarnya telah hilang. Dan saat ia menanyakan kepada neneknya, pakai acara lupa lah si nenek ini. Emang kampret si nenek. Kemudian neneknya baru ingat kalau ia menaruhnya di tempat cucian. Dan kekampretan terjadi lagi karena Sai kaget dan melempar bungkusan itu ke lumpur. Diadu-adulah itu lumpur karena gelap. Ia pun berhasil menemukan buah dari tanaman herbal tersebut dan ia pun memakannya. Sai kemudian keluar dengan berpura-pura sedang mandi. Sai malah berkata kalau tadi malam Ted dan kelompoknya menculiknya dan akan memperkosanya. Karena semua tuduhan Ted tidak terbukti, ia hampir saja dihakimi oleh massa. Tapi ia berhasil kabur dengan menyandra Pak Kepala Desa. Setelah itu Jared yang berada di rumah didatangi oleh Ted dengan giginya yang tajam. Ia pun menggigit Jared. Jared yang tergigit oleh Ted lambat laun menjadi monster yang buruk rupa. Dan ia selalu mendapat bisikan agar membunuh Sai. Di sisi lain, satu demi satu tanaman herbal yang dibawa oleh Sai mulai habis. Sedangkan tanaman herbal yang ditanam oleh Noi di rumah juga gagal. Tidak hanya itu, saat ia kembali untuk mengambil buah dari tanaman tersebut, ternyata ada yang sengaja membakar seluruh tanaman herbal di tempat tersebut. Noi pun frustasi dibuatnya. Kemudian ia mengajak Sai untuk pergi melarikan diri ke Bangkok karena Noi yakin Sai akan bisa disembuhkan di sana. Sai kemudian pergi menemui Jared dan terkejut karena tampang Jared sekarang berubah menjadi seperti monster. Jared mengatakan bahwa ia tahu sebenarnya Sai adalah Kuyang dan ia masuk ke kelompok pemburu Kuyang hanyalah untuk melindunginya. So sweet banget. Noi yang menemui biksu di kuil bertanya mengenai kelanjutan dari cerita Krasu alias Kuyang dan Kerahang. Lalu biksu tersebut bercerita bahwa selama turun-temurun Kerahang memiliki dendam terhadap Krasu atau Kuyang. Dalam hal ini Mimin baru menyadari bahwa sebenarnya Ted adalah seorang Kerahang. Dan Jared kemungkinan karena ia sudah digigit oleh Ted juga akan berubah menjadi Kerahang. Sai yang akan melarikan diri bersama Noi malah diajak nonton layar tancap untuk menghindari rumor bahwa Sai adalah Kuyang. Benar saja, di tempat tersebut Sai yang mulai kesakitan berubah menjadi Kuyang dan seketika itu warga menjadi histeris dan berusaha mencelakai tubuh Sai. Jared yang sudah berubah menjadi Kerahang datang dan bermaksud untuk membunuh Sai. Tapi karena ia sadar bahwa yang akan ia bunuh adalah gadis yang dicintainya, maka ia mengurungkan niatnya. Ted yang melihat itu berusaha untuk membunuh Sai dengan tangannya sendiri. Tapi dihalangi oleh Jared dan pertarungan antara Kerahang pun tak terelakkan. Di situ Ted lebih unggul dalam duel. Jared yang sudah tak berdaya kemudian mati di tangan Ted. Ted kemudian kembali berusaha membunuh Sai, tapi ia kemudian dihalangi oleh Noi. Saat Noi dan Ted akan bertarung, biksu dengan senapannya kemudian menembak Ted hingga ia tewas. Setelah itu Noi kemudian membawa tubuh Sai yang sudah berlumuran darah akibat perbuatan warga desa. Noi yang akan menyeberangi sungai melihat Sai menangis, seakan ia tahu bahwa ini adalah saat mereka akan berpisah. Kemudian Sai ditembak oleh senapan warga desa dan seketika Noi teringat akan masa kecil mereka.
dan janjinya kepada Sai dan Jared bahwa setelah perang usai, Noi akan membawa mereka mengunjungi Bangkok. Dan film pun selesai. Jadi bagi kalian yang suka dengan film Inhuman Kiss ini, kalian bisa donasikan jempol kalian dengan cara klik subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di video ini agar saya semakin termotivasi dalam membuat video dan kalian tidak ketinggalan video-video alur cerita yang berkualitas dari Movieland. Terima kasih.